94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menemani Anda di Lintas Makassar Siang. Untuk edisi hari ini di hari Rabu 26 Oktober 2022 bersama saya Arfad Yusri di ruang dengar Anda yang akan mengisi kebersamaan kita sampai jelang pukul 12 di acara Pengaruh Utaman Gender. Dan di kesempatan siang hari ini saya tentunya tidak sendiri dengan topik yang menarik di siang hari ini menyapa ruang dengar Anda khususnya kaum perempuan nih ya dimanapun berada. Ini terkait peranan perempuan dalam usaha. Dari topiknya saja nih tentunya bahkan banyak memberikan kita informasi dan motivasi bagaimana perempuan ini dalam berusaha ya. Nah, di kesempatan siang hari ini saya bersama dengan Ibu Heni Yonas ya. Sudah hadir juga di studio nih ya. Selamat siang Ibu Heni. Iya, apa kabar ini Ibu? Kabar baik. Alhamdulillah. Kabar sehat. Sehat ya. Terima kasih. Ini tampaknya Ibu Heni sudah 2 pekan ini bersiap ya. Seharusnya pekan lalu kita sudah membahas hal ini tapi ada cancel ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf juga Ibu Heni Yonas karena baru hari ini bisa bersama kami. Nah, beliau sedikit dulu mengulas terkait profilnya Ibu Heni nih ya. Ini tenaga pengajar tahun 1980 sampai sekarang di perguruan tinggi swasta, benar ya? Iya, benar. Waduh, luar biasa ini. Selain dunia pendidikan, pengurus pusat koperasi juga nih. Iya, benar. Waduh, pengurus koperasi mitra UKM Global 2020 sampai sekarang. Iya. Owner CV Surya Lestari atau Markisa Cemerlang. Iya. Berarti ini mungkin baru mewakili Bu ya. 4 ini baru mewakili dari sederet Di antaranya sesuai usianya ya Pak. Artinya masih banyak lagi nih yang belum kita korek-korek nih ya. Baik, peranan perempuan dalam usaha. Kalau mungkin ya 2 tahun terakhir ini sejak masuk pandemi gitu ya, itu para perempuan-perempuan atau UMKM itu bangkit, tapi itu mulai dari ide-ide perempuan nih. Banyak yang terjun ke situ. Ya. Bagaimana menggerakkan ekonomi keluarga itu kaum perempuan nih goyang. Iya. Peranan perempuan ini memang luar biasa ya dalam dunia usaha. Bukan mengidentikan bahwa usaha itu akan selamanya sukses kalau di tangan perempuan, bukan? Iya. Tapi bagaimana perempuan-perempuan ini selalu pandai mengambil peranan, begitu ya? Pandai mengambil yang identik dengan usaha ini atau memulai segala sesuatu dalam usaha itu biasanya perempuan ini. Kenapa ini kira-kira Bu? Apa yang mendorong kaum perempuan ini mewakili perempuan-perempuan di luar sana ini dalam usaha? Ya, baik. Pertama-tama seorang perempuan itu mau berusaha ketika dia mampu melihat ada kesempatan. Ada kesempatan. Boleh dibilang pandai melihat kesempatan? Boleh dilihat pandai melihat dan menggunakan kesempatan, tidak hanya sekedar melihat ya, tetapi berani. Dia harus berani. Nah, perempuan-perempuan yang ada, yang saya lihat, apalagi di dalam keadaan pandemi kemarin itu, karena para suami, bapak-bapaknya itu kan bekerja lewat rumah. Tentu juga ada hal-hal yang lain yang mau dengan tidak mau mengurangi sedikit pendapatannya. Nah, ketika seperti itu harus jeli melihat, saya harus berani berbuat sesuatu, membantu, mendukung rumah tangga supaya tidak merasa kekurangan, supaya tidak merasa bahwa saya dalam keadaan terjepit, saya dalam keadaan susah, maka dia harus berkarya. Melihat kesempatan itu, banyak ibu-ibu malah menjadi mau bekerja, mau menjual untuk mendukung rumah tangganya supaya rumah tangganya tetap bagus, tetap bisa mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, tidak mengalami kekurangan. Itu yang saya lihat, Pak. Dan yang saya harap adalah bahwa makin ke depan kita tahu situasi makin agak
sulit Iya. kita dapati karena banyak prediksi, banyak yang kita dengar lewat televisi, lewat pembacaan media sosial. Itu kan semua mengajar kita, ayo bangkit, ayo bekerja. Selama usia masih ada, selama kesempatan itu ada, selama kesehatan juga masih ada yang kita diberikan, ayo kita bekerja. Waduh, ayo kita bekerja. Iya. Selama masih sehat, Mari coba gunakan gitu, kesempatan coba itu. Ya. Itu mungkin yang Ibu Heni lakukan selama ini. Iya, itu. Jadi awal begini, saya juga pertama agak malu, agak segan ketika ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh instansi yang terkait oleh pemerintah yang menaruh begitu banyak harapan kepada generasi kita untuk memberdayakan perempuan-perempuan itu. Saya melihat, saya biasa ada di antara orang-orang yang muda. Saya melihat begini, saya terus terang saya malu. Kan begitu. Malu berada di antara yang muda-muda. Ya, malu di antara berubah. Tapi mindset saya harus berubah. Saya tidak boleh tinggal di dalam keadaan yang saya juga bersyukur ada usaha yang saya lakukan sehingga saya tidak boleh berhenti. Saya Waduh. saya tidak mau dikalah dengan Walaupun anak muda. dengan dilengkapi media, pengetahuan dan sebagainya, tapi kalau tidak ada semangat di dalamnya, Tidak guna. nggak jalan itu. Iya. Kan bisa menggunakan orang-orang sekitar kita, kan gitu ya. Iya. Ayo bantu saya. Saya mau bikin gini, saya mau bikin gitu. Dia dilakukan gitu loh. Oke, ini kan dari basicnya pengajar ya. Iya. Masuk ke bisnis itu kenapa? Ya. Ketika saya usia 28 tahun, saya mulai mengajar. Dan saya adalah seorang pegawai negeri yang diperbantukan di Kopertis wilayah 9. Ya, maka mengajarlah saya di perguruan tinggi. Pada waktu itu murni sebagai seorang dosen, murni tidak berpikir tentang bagaimana menambah, yang saya pikirkan bagaimana menabung. Dari pekerjaan itu bisa nabung. Kemudian itu terubah ketika saya pada usia sekitar mendekati 40. Kalau menabung tidak seberapa, tapi kalau kita gunakan kesempatan untuk membangun satu usaha, bisa menjanjikan mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat dibanding kalau kita bekerja. Sehingga itu yang merubah saya untuk mulai berusaha. Saya lihat ada kesempatan, yang mendukung adalah bahwa yang saya mau usahakan itu didukung oleh sumber daya alam. Saya masuk lebih rinci. Sulawesi Selatan, Makassar dikenal dengan ikon markisanya. Saya lihat memang di daerah ketinggian banyak buah. Saya lihat di lingkungan saya yang tinggal di daerah Hartaku, banyak istri-istri abang beca yang nganggur. Yang kedua, banyak anak-anak perempuan yang menganggur karena ekonominya kurang, kan begitu. Putus sekolah dan sebagainya. Kemudian ada inovasi yang saya miliki, kan begitu. Selalu mau berusaha, selalu mau bekerja. Nah, ekstern ini yang membuat saya membuka wawasan. Yang kedua, dari intern saya punya keberanian. Karena berusaha tanpa berani, Pak, dia akan gagal. Artinya berani bekerja, pengen berusaha tapi setengah-setengah, bahaya. Tidak ada guna. Dia akan stop di tengah jalan. Benar. Dan saya bersyukur kurang lebih 20 tahun saya mengelola ini, sampai hari ini saya masih ada, kan gitu. Artinya tidak pernah berhenti untuk berpikir, tidak pernah berhenti untuk merubah dari yang kurang-kurang menjadi bertambah dan bertambah. Itu luar biasa ya. Jadi kuncinya di situ di usia ke-40 baru mulai. Ya. Ya mungkin mindsetnya dari awal tadi gitu ya. Cukup. Oke, kerjaan saya sudah ada. Tinggal memaintain bagaimana bisa nabung gitu. Tapi bukan berarti memang rencananya jauh-jauh hari bahwa di usia segini saya pengen usaha deh. Enggak ya. Nanti di tengah berjalan. Itu karena pengaruh siapa, Ibu? Almarhum suami. Oh, mungkin ada tercetus gitu ya. Awal almarhum itu adalah pegawai Garuda. Kemudian dia melihat bahwa satu waktu kita akan pensiun, kan, Pak? Iya. Ketika kita pensiun, kita kadang-kadang patah semangat. Supaya tidak patah semangat ketika kita berkarya kemudian berhenti, kita persiapkan usaha gitu loh. Jadi kita masuk usia usaha,
kita masuk usia pensiun, usaha sudah ada, ditingkatkan terus. Bukan Jadi, baru mau memulai begitu. Bukan saat baru habis, memulai, gitu ya. Ya. Ya, artinya dibangun. Sepanjang tidak mengganggu pekerjaan utama kita Ya. sebagai pegawai misalnya, jangan lalaikan begitu. Ya. Saya mau cari usaha, saya mau kembangkan usaha, tapi saya tinggalkan Yang utama. pekerjaan saya yang utama. Itu Nah, tidak boleh. Dan itu komitmen bersama suami ya. Iya. Saling bahu membahu untuk Ya. membangun ini, Ya. merintis itu. Iya. Pasti ada suka dukanya dong, Bu. Pastilah. Dalam berusaha kalau tidak ada keberanian tidak ada modal. 1-2 tahun atau 3 tahun pertama. Iya, 1-2 tahun tidak pernah mendatangkan keuntungan. Oi, Karena itu saya katakan harus ada keberanian, harus punya tekad yang full. 1-3 tahun itu belum ada keuntungan. Tidak ada, Pak. Berarti ada yang salah ya? Ya, zaman sekarang. Sambil belajar gitu. Ya, zaman sekarang semua ada dalam sini. Hmm. Perintahnya kita saja, mau belajar ini, mau produk ini, ada semua. Dulu waktu zaman saya itu kan belum ada. Semua karena feeling, semua karena perasaan. Bagaimana membuat resep, bagaimana supaya ini bisa maju. Utamanya mungkin pemasarannya waktu itu ya. Diproduksi juga. Oh, diproduksi masih terkendala. Artinya Terkendala. karena rumahan. Bukan dari sisi situ, kan ada takaran-takaran, ada ukuran-ukuran oke. yang belum ketemu. Kisah yang saya buat itu meletus-meletus Oke. karena terkontaminasi. Ya. Proses belajar terus. Proses belajar. Ya. Kemudian Terus dapatnya dari mana nih? Ide perasaan, tercatat bahwa bikin itu memang berdua saja meramu Markisa ini. Perasaan. ya, sambil berdoa. Aduh. Jadi kalau berdoa tanpa perasaan atau perasaan punya semangat punya tidak berdoa, tidak guna juga. Jadi harus seimbang. Oke. Kalau kita berbicara soal resipi ya dari Markisa Cemerlang ya Iya, namanya. iya. Oke. Saat dari awal lagi mungkin Markisa mungkin Anda melihatnya ya. Oh, banyak nih Iya. sumber daya alamnya iya. ya ada di sekitar kita. Membuat resipinya itu butuh waktu. Ya, Saya pikirnya itu mungkin keinginannya karena saya punya resep dari ibu, dari nenek gitu ya. Sama sekali itu kenapa enggak. nggak dicoba? Kan biasanya seperti itu Iya. kan dari banyak-banyak Iya. yang gitu. Oh, Iya. ibu saya dulu pernah ngajarin ini. Ya udah kembangin yang itu deh. Ternyata ini mulai dari nol sama dari sekali nol. ya. Ya. Nol di pengetahuan, Hah. nol di pemasaran. Aduh. Yang untungnya ada keberanian mau korban. Berarti kan rugi dulu. Barang-barang rusak, rugi. Tapi tetap punya semangat. Lakukan sampai benar. Ketika benar, mulai memberi teman-teman, mencoba keluarga. Kan masih dikomplain terus. Oh, Iya. ini keasaman. Oh, ini begini. Oh, ini begitu. Cari lagi resepnya. Pakai terus perasaan. Akhirnya saya temukan dengan kesabaran, dengan kekuatan semangat yang saya miliki, akhirnya saya bisa bertemu dengan resep yang ada sekarang. Berapa lama itu? Berapa lama baru bisa fix normal jalan? Memasuki tahun ketiga. 3 tahun. Tapi memang bisnis atau usaha harus begitu ya. Harus ngerasain dulu. Nggak ada yang langsung melejit ya, Bu ya? Kecuali dari orang tua, ada warisan. Iya, itu biasa. Kalau ini kan tidak, mulai dari nol. Berarti berani banget itu, Bu. Belum tahu bangsa. Tapi untuk pemasarannya sendiri gimana waktu awal-awal? Awal-awal dari toko ke toko, Pak. Menjajakan, Iya, nitip jual. iya. Oke. Dan itu berkembang terus sampai hari ini. Masuk ke hotel, tentu melalui kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada instansi yang terkait. Tanpa saya sebut namanya, instansi itu terus berjuang untuk para UMKM-nya. Dan itu terwujud. Beberapa hotel, beberapa supermarket yang punya standar-standar, itu semua matanya tertuju kepada UMKM untuk Kota Makassar. Artinya ibu tidak menutup, selama perjuangan ibu itu juga, ibu tidak menutup juga ya masukan-masukan atau bantuan dari khususnya dari pemerintah Oh, tadi tidak, gitu ya. Pak, enggak. Pengen bertanya, Bu, Iya. saya punya usaha nih, Iya. saya harus gimana gitu. Iya. Nanya gitu juga. Itu terus saya lakukan. Dan terus juga pemerintahan menaruh perhatiannya kepada para UMKM-nya, diantaranya saya ada di dalam situ. Gitu.
mungkin dulu kan memang terbuka luas sih sebenarnya ya UMKM gitu. Tapi kan sekarang kan udah berjubel sekali nih orang UMKM udah ribuan dan sebagainya. Dulunya masih bisa konsen gini. Nah, kemudian mungkin sampai sekarang jalan berapa ya? 20 tahun? Iya. 20 tahunan usaha ini. Iya. Makin berkembang. Ya. Tantangannya kemarin apa nih, Bu? Pandemi pasti akan ada turun tuh. Ya. Pertama, ketika belum masuk pandemi, beberapa kali saya mengalami kerugian. Orang order barang sebagai pedagang, sebagai usahawan, ketika orang meminta barang, itu kan senangnya hati luar biasa. Iya. Berapi-api, cepat kirim. Di sana macet. Tidak ada uangnya kembali, tidak ada barangnya yang kembali. Ada beberapa daerah tanpa saya sebut. Kemudian pernah kena tipu sampai ratusan juta. Order barang gitu juga? Iya, order pertama layani lancar karena jumlahnya kecil-kecil kan gitu ya. Udah 4 kali order bagus. Kelima kali dia order mulai pesan berton kan gitu, jumlah yang besar. Tentu kan kesenangan itu luar biasa, dapat buyer kan begitu. Ternyata bukan hanya saya yang kena, ada beberapa orang di Kota Makassar karena yang datang ini orang dari luar Kota Makassar, dari provinsi yang lain. Jadi kena tipu di situ juga. Ya, di situ jadi ada pembelajaran lah. Ya. Kemudian masuk kepada pandemi. Masuk kepada pandemi, semua toko minta, kamu Ibu Heni minta tolong ambil barangnya ya, kami tutup toko. Artinya mereka kan tidak mau rugi. Iya. Pertama, yang kedua dia tidak mau barang kita rusak di tokonya. Maka kami tarik. Iya, maka kami tarik. Dengan hati lapang. Iya, harus lapang Pak. Karena kapan kita banyak hitungan, terhitung juga ke kita. Jadi kapan kita lega, kapan kita lapang, insya Allah jalannya juga lapang. Jadi ketika disuruh tarik, kami tarik, kami kumpul. Ini sudah terjadi perubahan di warnanya, di mananya, dibuang. Harus dibuangkan, harus dimusnahkan. Tuh. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Mulai orang cari kesehatan dengan berupa-rupa rempah untuk mendukung kesehatan kita, kan gitu. Ada madu, ada kurma, kan gitu, ada jahe. Maka tetap saya ada pada posisi, saya orangnya konsekuen Pak. Kalau Markisa yang saya kerja, saya harus tumpahkan seluruh perhatianku kepada Markisa. Saya tidak mau ikut orang. Karena ada orang konsisten. Ada orang kan gini, oh yang laku sekarang ini. Ikut arus. Ya, di saya itu enggak. Kecuali saya membuat inovasi. Markisa jahe, bahan utama saya tetap jahe kan. Markisa kurma. Jadi gulanya kurma itu menjadi pembanding daripada keasaman Markisa gitu. Terus orang bilang Markisa jahe supaya ada rempah di dalam. Saya buat dan ternyata semua enak. Dengan terkombinasi beberapa, ada Markisa rempah juga, pakai beberapa macam rempah. Dan itu berhasil saya lakukan. Sekarang ada di supermarket Gilail sama Baci Pak Mai. Waduh. Jadi inovasi boleh ya. Tapi konsistensi itu penting. Itu penting. Apalagi kalau sudah punya brand begitu ya. Itu jangan sampai. Itu yang harus kita pertahankan. Karena susah. Memang dari beberapa rekan-rekan saya pun juga yang berjuang dari nol dalam usaha UMKM itu seperti itu, banting tulangnya seperti itu. Mencari brand itu yang lama begitu itu harus dipikirkan konsisten dengan baik, dijaga. Boleh berinovasi, tapi harus tetap karena bahan utamanya tetap ada. Nama kita itu yang. Sebenarnya ada dua sisi saya melihat. Ketika saya menjaga brand, saya juga menjaga nama saya. Jadi dia identik. Bicara tentang Markisa, bicara tentang Heni. Bicara tentang Heni, bicara tentang Markisanya. Karena itu saya tidak boleh merubah. Satu kesatuan. Kesatuan. Dimerekin diri sendiri Pak. Dimerekin kita punya produk. Begitu. Oke. Menarik sekali pendengar dimanapun berada yang pengen tahu nih ya peranan perempuan dalam usaha. Salah satu contohnya yang dijelaskan tadi oleh Ibu Heni ini ya.
jatuh bangun dalam usaha, apalagi perempuan yang memulai ataupun mencetuskannya ini makin banyak kita lihat ya, perempuan-perempuan berdaya di luar sana yang mampu menjadi pioner begitu kalau boleh saya katakan seperti itu. Betul. Baik yang dulu maupun zaman sekarang banyak sekali kita lihat dari berbagai segi ya, baik itu dari produk, makanan, minuman dan sebagainya ataupun pelayanan dan sebagainya. Baik, kalau berbicara lagi nih masih tentang usahanya ya, berusaha. Kita fokusnya ke perempuannya. Selain Ibu Heni di usaha ini siapa lagi nih perempuan-perempuan yang mungkin menjadi kepercayaannya Ibu Heni untuk bagaimana bangun bersama usahanya ini? Karena kan mungkin ya perempuan mungkin ada lebih apanya ya, dari sisi manajemennya mungkin lebih ketat, lebih apa? Ya. Gimana nih melihatnya ataupun menggunakan perempuan dalam usaha ininya, baik itu dari marketing dan sebagainya? Kebetulan di saya, Pak, karyawan tetapnya itu 5, tenaga lepasnya ada 10. Ketika kami mau produksi, ada bahan baku masuk, buah markisa masuk, maka menambah tenaga. Tapi yang tetap 5, 4 diantaranya adalah perempuan. Dan perempuan yang saya lihat bahwa mereka lebih gesit, lebih perhatian, lebih tanggung jawab dibanding pria. Para bapak. Minta maaf ya bapak-bapak yang ada di keliling saya sekarang ini kan pada tangguh-tangguh semua ya. Karena beberapa waktu yang lalu kan ada acara yang dibikin oleh BRI di lapangan Hasanuddin sana. Iya. Ketika bubar, saya masih tinggal sambil tunggu di jemputan. Saya melihat luar biasa yang namanya ibu-ibu. Baru juga saya nyadar benar gitu. Ketika mereka keluar satu-satu dari ruangan itu menuju ke rumah masing-masing di angka jam-jam 9:30, 10. Itu ibu-ibu Pak yang namanya bawa barang-barangnya. Ada yang dia gendong, ada. Ini dua-dua tangannya berfungsi. Andai kata itu kaki boleh berfungsi memegang barang, dia akan tetap pegang. Maka di situ saya keluarkan titik air mata. Jago-jagonya ini perempuan. Dan kemungkinan di malam hari bapak-bapaknya udah istirahat. Karena mungkin juga kan kejar pekerjaan di pagi hari. Belum lain ibu yang lain gendong anaknya yang kecil, tangan satu menggendong tangan yang satu bawa barang. Ketika kami bubar, dan rata-rata di sana itu kami ada kurang lebih 150 UMKM yang ada dalam area itu didominasi oleh para perempuan. Nah itu dia. Ya. Jadi luar biasa tangguhnya perempuan. Yang saya harap adalah perempuan-perempuan yang masih lebih muda dari kami. Yang kemarin yang di acara itu masih lebih banyak 40-an ke atas. Yang saya ingin 40 ke bawah. 40 ke bawah. Ya. Pengen mulai berinovasi, mulai bersemangat, mulai bekerja. Artinya sudah ada gitu ya. Sudah ada tetap generasi ada. Milenial zaman sekarang ini yang mau terjun ke hal gitu ya. Ada. Dan saya terbuka untuk mereka ketika mau datang belajar. Mari. Kita belajar bersama. Ya? Yang tua aja enggak berhenti belajar, apalagi yang muda kan gitu ya. Tapi seiring perkembangan zaman mungkin tadi, selain ibu mau berbagi juga saling memotivasi atau informasi, kalau ada pun generasi yang sekarang yang pengen tahu soal usaha ini, mungkin ada ide-ide mereka juga yang masuk, yang dikombinasi dalam usahanya ibu sekarang. Ya tentunya mungkin seperti, Bu, kenapa nggak pakai sosial media? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak pakai brand ambassador gini gitu? Apa itu diadopsi juga, Bu? Saya sih terbuka. Sepanjang untuk kebaikan, sepanjang untuk perkembangan, untuk kemajuan, welcome. Ya. Karena kan kalau kita lihat generasi muda sekarang pengennya berbisnis yang menggunakan multimedia semua nih. Iya. Dan saya juga ada di sana, Pak. Pasarnya. Iya. Pasar saya juga sudah di situ. Dan ibu belajar juga kan? Artinya belajar dan menggunakan langsung terjun ya. Iya.
mengajar karena tidak boleh tertinggal, Pak. Betul. Kalau saya mau tetap bertahan dengan keadaan saya, bahkan mau meningkat, Iya. maka saya harus membuka diri. Nah, Harus ini yang melakukan. banyak juga sebenarnya menjadi kendala di luar sana. Banyak usaha yang ya mungkin hanya cepat merasa bersyukurnya sampai di situ aja dulu lah. Artinya kalau sudah jalan ini biarin aja dulu begini, nggak mau tahu yang baru-baru, yang apa gitu ya. Padahal kan dengan masukan itu, dengan tahu hal-hal yang baru kan bisa saja mengangkat. Iya. Banyak juga kok yang kayak gitu. Monoton aslinya. Ya syukurin aja dulu yang ada gini, padahal masih bisa meningkat loh itu. Sepanjang masih ada kehidupan, Pak, Iya. terus berinovasi. Oke, inovasi penting Ya. gitu ya. Inovasi Bekerja penting. sama dengan anak muda kan inovasi juga kan gitu, merubah cara berpikir kan Waduh. gitu. Itu mungkin enaknya kalau kayak Ibu Heni semua nih ya. Yang open minded semua sama generasi muda. Banyaknya kan begitu. Sedikit ngapain lu ngajarin saya gitu. Ngapain saya ngajarin? Oh, enggak, Kamu enggak. baru kemarin gitu. Tidak. Tinggi ilmumu tapi belum ada aktualisasi di lapangan gitu. Iya, pengalaman itu berbeda. Dan guru yang terbaik menurut saya adalah pengalaman. Karena tidak semua teori itu terserap dalam lapangan kerja. Benar. Misalnya seorang sarjana hukum, belum tentu ketika lapangan kerjanya, kalau dia mengajar sih tidak akan lepaskan Iya. pengetahuan tentang hukumnya. Tapi saya masuk ke dalam ekonomi, mungkin saya juga tidak mau dikatakan saya dikalah. Buktinya apa? Dari awal usaha ini saya tahu membedakan mana uang pribadi dan mana uang usaha. Yang hampir ibu-ibu tidak lakukan itu. Kalau kita mau bertahan pada usaha, bedakan kantong sendirimu, uang pribadimu dengan uang usaha. Dan ketika kamu mau beli usahamu, misalnya saya begini, Pak. Satu waktu ada orang yang saya datengin dan harus membawa buah tangan. Yang saya bawa karena ini orang tinggal di luar provinsi Sulawesi Selatan, yang terbaik kan oleh-oleh. Ya. Saya bawa markisa. Nah, supaya ini bisa baik, markisa ini, karena memang tujuan saya adalah membawa buah tangan, maka markisa saya beli. Aneh kan? Tetapi untuk menjaga stabilitas keuangan harus kita lakukan. Ngapain beli barangnya orang? Saya ke orang juga, saya pakai uang. Kenapa uang kantong satu harus dikasih masuk di kantong yang satu? Yaitu kantong usaha. Dari awal itu saya lakukan. Kalau saya tidak lakukan, mungkin juga gulung tikar. Bisnis is bisnis. Yes. Dan harus dijaga itu ya. Ya. Oke. Luar biasa. Saya mau tanya-tanya lagi. Nggak apa-apa ya, Bu ya? Boleh. Kita kupas nih semuanya. Sepanjang bisa ya, Sepanjang Pak. bisa ya. Kita akan ngomong soal usaha nih, Markisa Cemerlang ya. Kebetulan memang beliau ini adalah owner dari CV Surya Lestari ya. Kurang lebih 20 tahun ini perkembangannya dan semakin memberikan juga inspirasi kepada kita semua. Apa yang menjadi pesannya tadi bahwa jangan takut gitu ya untuk memulai Ya. usaha ya, berusaha. Ada peluang, ambil dan lakukan dengan hati kalau boleh saya katakan. Ya. Seperti itu. Baik. Tapi saya tahan dulu, Bu. Saya mau lewatkan Ya. dulu beberapa informasi, setelah itu kita akan lanjut ya. Baik. Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya 2 musim aja ya? Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi 2 secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki 2 musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya 2 musim saja.
kuota habis, nggak bisa browsing nih. Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak? Ini Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya Bu? Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, Bapak? Apa sih, Bu? Pak, jiwa nasionalis itu apa sih? Oh, itu diambil dari kata nasional. Artinya Pak? Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi. Bu Dewi! Ada apa ini? Bu, jiwa nasionalis itu apa? Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya. Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis. Jadi apa, Bu? Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita. Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak? Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti? Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak. Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka. Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat. Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat. Nama kamu siapa? Saya Lastri, usia saya 12 tahun. Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes, I wanna drink that smile, I wanna feel like my soul's on fire, I wanna stay up all day and all night, yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that, and when you're close up, give me the shivers, oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks, and when they say the party's over, then we'll bring it right back, and we'll say, ooh, I love it when you do it like that, and when you're close up, give me the shivers, oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks, and when they say the party's over, then we'll bring it right back into the car, on the backseat in the moonlit dark, wrap me up between your legs and arms, ooh, I can get enough, you know you could tear me apart, put me back together and take my heart, I never thought that I could love this hard, ooh, I can get enough, ooh, you got me feeling like I wanna be that guy, I wanna kiss your eyes, I wanna drink that smile, I wanna feel like my soul's on fire, I wanna stay up all day and all night, yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that, and when you're close up, give me the shivers, oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks, and when they say the party's over, then we'll bring it right back, and we'll say, ooh, I love it when you do it like that, and when you're close up,
nanti kau pergi jauh meninggalkanku, akankah kau bertahan menjaga cinta kita? Ku ingin engkau tahu, hatiku hanya untukmu. Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu. Ku akan menunggumu pulang. Jangan kau ragu untuk memelukku. Ku akan selalu menantimu hingga kau kembali. Ku akan menunggumu pulang. Jangan kau ragu untuk memelukku. Aku akan selalu menantimu hingga kau di sini, hingga kau Lintas Makassar Siang. Oke, seru sekali perbincangan saya di off air ya. Masih bersama Ibu Heni Yonas. Terima kasih Bu, banyak banget ilmu dan inspirasi yang saya bisa korek nih dalam peranan perempuan dalam usaha. Bu, menjaga kualitas dari produk Ibu. Iya. Ini kan membutuhkan perjalanan panjang ya dari mungkin dari kelompok tani gitu ya. Iya. Tentunya Ibu sudah punya kelompok tani gitu ya. Iya. Untuk stok buah markisa ini. Iya. Ini buah markisanya jenis apa Ibu? Lokal punya iya. ini? Iya. Bisa? Oke. Markisa yang ada di saya itu markisa khususnya yang dari Malakaji. Malakaji. Iya. Varietasnya itu sudah berbeda-beda dibanding markisa lokal yang awal yang 30-40 tahun yang lalu itu sudah beda.
Kenapa berbeda? Karena sudah mulai ada pencangkokan dengan bibit dari luar negeri. Tetapi yang penting aromanya, rasanya itu tidak berbeda. Itu. Jadi dari awal masuk terus terang memang saya punya kelompok tani sehingga saya tidak kesulitan tentang bahan baku, tetap terjaga. Nah, ketika ada bahan baku di musim-musim tertentu, karena kita di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, panen markisa itu hanya 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun? Iya. Nah, itu ada, kalau Bapak bertanya, maka saya mau katakan dia ada pada Desember sampai Februari, kemudian Juli sampai ke September. Hanya itu. Selebihnya itu tidak ada buah. Jadi harus ada restock dong? Harus ada. Karena itu kita yang punya industri markisa, satu-satunya jalannya adalah ketika panen terjadi, maka kita harus menstok sari markisa. Sementara kalau buah itu kan di stok nggak boleh lama-lama banget itu ya? Iya, tapi kan sudah terproses. Harus diproses? Iya. Sudah tinggalkan bijinya dibuang, dijadikan sari markisa. Oh, lebih tahan patinya. patinya. Iya. Jadi ketika mau diproduksi baru ambil sari markisa, lalu kita memproseskan seperti itu. Dan mengolahnya. Iya. Membangun komunikasi atau hubungan kerja yang baik dengan kelompok tani. Iya. Itu kan butuh kepercayaan dan controlling. Iya. Bagaimana Ibu? Ya, terus terang kelompok yang saya buat itu pernah mereka merasa kecewa, tetapi itulah salah satu cara saya mendidik. Kecewa dalam hal? Dalam hal barang yang dia masukkan ke saya itu kualitas yang jelek, bukan standar saya. Ya, jadi ketika datang itu buah, saya tahu ini buah Praman, yang mana buah yang mateng 90% di pohonnya, itu kami tahu. Namanya juga bergelut sudah cukup lama ya, jadi tahu kualitasnya. Yang datang itu dia petik pada 65% kematangan, lalu dia simpan sampai 10 hari. Itu ketahuan barang ini adalah bahan buah mentah yang dia simpan. Di apa? Saya ngasih tahu, saya kasih tahu berturut-turut, berulang-ulang, diabaikan. Jalannya adalah ketika dia bawa dan saya mau kerja, saya panggil dia datang. Saya butuh kau datang sekarang kepada petani saya. Maka datanglah. Ada apa Bu? Lihat kau dulu barangmu. Saya minta maaf, selama ini saya kan ajar, saya kasih tahu. Saya terima buah yang seperti ini untuk kualitas yang terbaik yang kita mau kasih orang kan begitu. Terus yang kamu udah bawa seperti begini, saya ongkosi kau nah. Tapi bawa pulang ini barangmu. Di mana kau biasa menjual? Kecewa dia. Kemudian supaya kecewanya tidak full, saya sedang mendidik dengan cara mengembalikan. Saya kasih dia ongkos transfer. Ongkos kau bawa ini ke sini, buah markisa ke tempatku, dan ongkos untuk kembali ke tempatmu saya yang tanggung. Uang makanmu juga saya yang tanggung. Sebenarnya tidak usah saya lakukan, tapi saya mau supaya dia jangan terlalu sedih. Itulah cara saya menjaga hubungan dengan para petaniku. Jadi sejak saat itu tidak lagi dia lakukan. Iya, sejak itu dan kapan saja saya minta sudah ngerti. Tapi memang menjaga kualitas itu sampai ke bawah memang Ibu yang kontrol ya? Ya, saya yang kontrol. Saya yang kontrol. Terus bagaimana nih menjaga selain misalkan Ibu nggak ada nih, ya? Ibu nggak ada di tempat atau lagi kebetulan mungkin. Dan saya bersyukur karyawan saya itu saya tidak anggap karyawan. Mereka adalah bagian dari keluarga saya. Karena usia memang saya bisa anggap mereka adalah anak-anak saya. Itu yang melapor dan memfoto setiap produksi yang masuk. Setiap bahan baku. Jadi ketika saya lihat fotonya kan gitu, kan tahu kan saya Pak, ini kok bisa ambil, ini tidak bisa. Dan mereka juga selalu mengadu kalau ada sesuatu. Jadi mereka tidak bisa langsung tegur saya punya supplier, tapi saya yang harus menegur mereka. Jadi biar
semua terstruktur. Biar petaniku juga menganggap gini, tidak banyak di tempatnya Ibu Heni tidak banyak mandor, hanya satu ketemu Ibu Heni. Karena jangan mereka bingung kan, terlalu banyak ketemu 3 Kalau orang, si 4 A itu orang, nggak ada iya deh. begitu. Saya nggak mau kalau bukan Ibu Heni deh. Iya, saya memang menjaga seperti itu, saya jaga. Jadi barang yang masuk ke saya untuk mempertahankan produksi saya yang sudah cukup dikenal, saya bersyukur sekali yang saya menganggap itu cukup dikenal ketika orang memesan 2, 3, 4 kali, itu berarti kan dia sudah seleranya seperti itu. Berarti dia sudah suka saya punya produk. Dan saya harus jaga itu dengan cara tidak menerima bahan baku yang mentah atau yang rusak. Saya terima yang terbaik. Walaupun mungkin hasilnya akan sama setelah diproduksi, tapi pasti ada aroma, rasanya akan berbeda. Iya. Mungkin pasti yang sudah terbiasa mengkonsumsi, bukan ini kayaknya nih. Iya, tahu. Bukan cemerlang ini. Karena kami punya standar kan Pak, ada kadar gula, ada kadar asam untuk mengetahui. Jadi kapan buah itu muda, dia mau bikin bagaimanapun, ketika saya mengukur kadar gula, kadar asamnya, ini ketahuan bahwa ini buah tidak bagus. Pengaruh seperti kualitas. begitu, iya. Oke. Kemudian di tengah persaingan ini. Iya. Di luar sana kan begitu banyak brand. Iya. Produk yang sama. Iya. Nggak gentar, Bu? Insya Allah tidak gentar. Karena saya tetap pada prinsip saya memberikan yang terbaik. Kemudian saya juga mempertahankan keunggulan yang dari awal sampai sekarang itu saya lakukan. Yang pertama, saya menggunakan buah yang matang, buah yang bagus. Yang kedua, saya tidak memakai pewarna, saya tidak memakai esen atau penguat rasa, dan saya tidak menggunakan pemanis buatan. Semua saya pakai yang asli. Dan itu saya harus pertahankan, dan sampai hari ini saya juga bersyukur punya hati tetap seperti produk yang awal. Waduh. Walaupun itu mungkin dengan memanfaatkan hal-hal tadi ya, essence dan sebagainya, itu bisa menekan biaya produksi, memperbanyak keuntungan ya Bu ya? Iya, tapi saya tidak boleh lakukan. Tapi tidak boleh. Kenapa? Ketika saya harus jaga saya punya diri, ketika saya menjaga kesehatan saya, orang lain pun harus terjaga. Jadi kalau ada yang rusak, bukan karena saya, tidak masalah. Tetapi jangan orang rusak karena saya. Dan saya rindu kita semua produsen makan dan minum, mari kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga orang lain yang mengkonsumsi produk kita. Oke, mungkin semakin sempit waktu kita. Tapi kalau melihat, ya Ibu Hedi kan sudah masuk 70 ya? Usia, ya. Mengajarnya juga nggak akan lama lagi nih. Ya, segera akan konsennya ke sini total. Iya. Sudah mempersiapkan, ada yang baru atau akan tetap membuat ini sebagai hal nanti yang akan dilanjutkan oleh penerus? Ada sih, tapi kayaknya di franchise. Tapi apa itu belum saya tahu. Oh gitu ya. Jadi saya tidak kembangkan usaha yang lain kecuali Markisa terus karena pasarnya juga ini terjamin kan seperti itu. Saya tetap bertahan dengan kualitas saya. Kemudian yang kedua, kalau ada usaha yang lain mungkin yang franchise saja. Franchise, tapi masih berhubungan dengan Markisa. Ya. Itu sudah persiapkan nggak generasinya? Ada. Udah. Ada. Dan saya juga bersyukur sehingga saya merasa tidak kecewa, tidak putus asa. Saya berjuang, ada yang menggantikan. Kan biasanya mungkin saya kecewa ketika saya menawarkan kepada anak-anak dan anak-anak tidak mau. Anak-anak mau dengan yang modern dengan kehidupannya, dengan karirnya tersendiri. Tapi ada yang mau diantaranya. Kan kadang begitu Bu ya, banyak ya. Masa saya sekolah tinggi-tinggi? Ya. Kembali mau seperti ibu, seperti ya. Kan bekerja ini agak setengah mati loh Pak. Ditinggalkan, dilimpahkan ke orang lain yang ini, mati. Iya. Usahanya. Semoga tidak. Saya syukurlah, artinya ada ini ya, sudah disiapkan bagaimana nanti usaha Markisa Cemerlang ini. Anak-anak bercermin, cermin yang ada sekarang. Jadi kalau jauh lebih mudah kita melanjutkan
dibanding kita membuka yang baru. Kan gitu. Dan kita tahu ini pasarnya ada, maka lanjutkanlah itu. Tidak ada kata lain kecuali melihat ini jadikan cermin. Jadikan cermin ya. Iya. Nah, mudah-mudahan memang ini boleh saya bilang juga, ini kan bisnis orang taunya ini oleh-oleh Bu ya. Iya, setuju. Oleh-oleh. Sekarang pangsa pasar oleh-oleh, kalau boleh bilang oleh-oleh Makassar kan sudah banyak item. Iya. Iya. Minuman itu masih primadona. Iya. Markisa. Markisa, ya. Walaupun mungkin ada sedikit penurunnya, tapi masih tetap ada. Ada. Jadi nggak akan tergerus Bu ya? Kayaknya tidak. Saya yakin tidak. Iya. Karena Markisa kan itu bukan sekedar minuman biasa. Markisa itu kan banyak kandungannya. Ini kan buah Markisa ada kandungan vitamin A, B, kemudian ada C, kemudian ada zat-zatnya juga, ada mineralnya juga. Kenapa saya harus berkata demikian? Saya punya hasil lab. Karena sebelum saya lakukan ini, saya harus persiapkan. Ini ke Bogor loh Pak, di Kan Bogor yang meneliti kandungan-kandungannya. Ada kandungan. Ketika kita mau sehat, mari kita minum minuman yang sehat. Ya kita ketahui juga kan. Markisa ini banyak vitaminnya, apalagi ini cocok lah dengan kondisi saat ini. Nah, yang saya lihat ini yang Ibu bawa ini ada sedikit perbedaan dari segi penampilan, minimalis, simple. Apakah ini pangsa baru nih? Kan biasanya tahunya kalau yang jadi khas oleh-oleh itu yang gede-gede semua. Iya, betul. Nah, disitulah juga kejelian sejak kapan nih? Kejelian setiap produsen, ya gitu. Saya melihat orang 2 botol, 2 liter kan gitu dalam 1 botol, ada 1,5 kan begitu. Saya melihat ketika orang bicara tentang oleh-oleh, orang tidak berbicara tentang yang besar-besar. Kan gitu. Dan saya coba yang kecil, ternyata memang iya, laku sekali Pak. Bahkan ini masih ada yang lebih kecil dari ini. Orang mau bawa kan berat-berat, ini air loh, cairan loh. Sekarang orang nggak pilih oleh-oleh dari Makassar yang harus gede gitu ya? Sudah tidak, kecuali mau konsumsi sendiri. Yang penting ada kecil, ini ada, iya ini dari Makassar, tanda bahwa saya dari Makassar kan gitu. Tidak merepotkan kita saat membawa. Iya. Gitu ya. Itu, jadi kemudian kalau Bapak bertanya kenapa bukan dos begitu kan gitu. Dos itu dari zaman dahulu orang lakukan, kemudian dari anyaman rotan. Saya juga melatih anak-anak yang ada di Takalar sana. Membuka peluang bagaimana mengajar membuat anyaman dari daun lontara. Dan ketika Pak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga datang, itu sempat berkunjung ke pondok saya tempat produksi Markisa, dan dia begitu merasa senang karena ada kolaborasi antara minuman andalan kita dari Sulawesi Selatan ditambah dengan anyaman lontara yang merupakan kerajinan yang harus juga dibanggakan untuk daerah kita, dan itu bisa dilakukan. Jadi sebelum Bapak tutup ini acara, ada hal yang saya mau katakan. Ketika saya melakukan produksi Markisa kurang lebih 20 tahun di lokasi yang sama, walaupun masih itu perumahan, tetapi sudah memberi dampak positif bagi lingkungan saya. Yang pertama, membentuk pengrajin anyaman rotan di daerah Kabupaten Takalar. Yang kedua, saya membuka area bimbingan belajar bagi anak-anak di lingkungan saya di usia 3-5 tahun yang sama sekali belum kenal angka, sama sekali belum mengenal huruf, dan saya membuka kesempatan itu di tempat yang sama, di jam-jam yang berbeda. Kemudian itu, yang kedua adalah saya juga membuka loket pembayaran online, listrik, telepon, dan macam-macam lagi. Bekerja sama dengan salah satu bank pemerintah di tempat ini. Jadi ada dampak-dampak yang lain, dampak sosial yang lain yang mendukung usaha Markisa Cemerlang. Artinya Ibu berbisnis, ada juga buka jasa yang lain. Jasa yang lain.
sehingga bisa merangkul dan memberdayakan yang orang. Yes, itu menjadi ada tujuan. impact-nya bagi sekeliling. Ya. Oke deh. Aduh, luar biasa. Ini bisa jadi motivasi buat saya juga, Bu. Jangan lihat umurnya ya, umurnya boleh tua tapi semangatnya ya masih menyala-nyala. Saya jempol deh. Oke, mungkin next time kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, Bu ya. Boleh. Karena waktu juga yang membatasi, tapi paling tidak poin-poin ini pendengar bisa lihat untuk perempuan seusia Ibu Japi. Jangan lihat usianya, tapi semangatnya, ide-idenya, motivasinya, inovasinya berkembang bersama yang muda, yang yang milenial atau sebagainya itu dalam dunia usaha. Boleh dikatakan memang perempuan sudah emansipasi banget ya. Usaha perempuan lebih ke depan mungkin ya. Tapi ya berjuang juga untuk ibu-ibu atau mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin saat ini lagi berusaha bangkit dengan UMKM-nya. Tetap semangat, Bu ya. Jangan patah semangat di awal-awal nih ya. Perjuangan itu akan membuahkan hasil ya. Baik, terima kasih Bu Henionas. Terima kasih. Sudah bersama kami di Pengaruh Utama Gender, Peranan Perempuan dalam Usaha. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang menyimak juga perbincangan kita melalui website kami di rri.co.id serta yang menggunakan kanal YouTube kami RRI Makassar. Baik, sampai jumpa di perbincangan lainnya di Pengaruh Utama Gender pada jam yang sama hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Ervan pamit, terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa. Duh, kuota habis, nggak bisa browsing nih. Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak? Ini Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu? Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, Bapak. Apa sih, Bu? Pak, jiwa nasionalis itu apa sih? Oh, itu diambil dari kata nasional. Artinya, Pak? Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba. Sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Radio Republik Indonesia. Rabu 26 Oktober 2022 bersama saya, Sylvia Ansori. Dinamika olahraga siang Radio Republik Indonesia dari arena sepak bola luar negeri. Raih kemenangan atas lawannya, Chelsea melengkapi tim yang lolos ke 16 besar sepak bola Liga Champions Eropa dini hari tadi. Selengkapnya Karisma Rizky melaporkan untuk Anda.